Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya cukup prihatin dengan keadaan di Pulau Jawa. Setelah sebelumnya saya tahun 80 dari Lampung merantau ke Jakarta, sekolah, kuliah, bisnis, kerja. Lalu saya kembali ke Lampung selama 27 tahun bekerja sebagai PNS, lalu ajar dan ikut terlibat di dalam beberapa kepengurusan organisasi profesi dan asosiasi jasa konstruksi. Ada satu fenomena yang saya agak prihatin. Dalam pengalaman saya sebagai pegawai negeri sipil selama 27 tahun dan juga sebelumnya saya juga berada di kalangan swasta di Jakarta, ada hal yang memprihatinkan tentang birokrasi yang ternyata dianggap sebagai ajang bisnis gitu, bukan sebagai satu sarana pengabdian untuk membangun bangsa negara. Dan para pemimpin di kalangan birokrasi ini mayoritas terlahir dari sarjana-sarjana yang berpendidikan di Pulau Jawa. Sarjana-sarjana yang dididik dari Pulau Jawa ini memimpin di seluruh Indonesia. Dan hari ini kita tahu persis ada satu budaya yang dinamakannya korupsi. Nah, korupsi ini ya seperti di Lampung, ada 13 kabupaten kota, 8 bupatinya itu pernah dipenjara gitu. Berarti ada satu sistem yang berlaku umum sebetulnya. Kalau pimpinannya saja melakukan itu, pasti dia sendiri sebetulnya tercipta dari bawahan yang korupsi. Nah, fenomena ini terus membuat saya lebih detail lagi melihat alumni yang dominan memimpin birokrasi adalah Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya berada di Yogyakarta, hijrah, mendampingi anak saya yang kuliah di Institut Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Setelah saya pensiun, saya hijrah bersama keluarga. Nah, fenomena yang menarik adalah saya berpikir ini Universitas Gadjah Mada ini bagaimana dia mendidik mahasiswa sehingga melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak produktif menurut saya ya. Nah, hari ini negara yang kaya dengan sumber daya alam ini tidak maksimal gitu, tidak maksimal. Sementara di zaman Sriwijaya kita belum mampu mengolah alam ini, tapi mereka sudah bisa memanage perdagangan dunia gitu, yang melalui laut Nusantara ini.
Sementara hari ini kita udah jadi para sarjana, lalu kita mengolah hasil bumi begitu hebat sehingga kerusakan di mana-mana. Malah kita menjadi negara yang penuh hutang. Udah itu masyarakatnya biadab, mulai dari berbagai macam pembunuhan dengan judul politik atau dengan judul hobi main bola seperti yang baru terjadi ini. Ini sebetulnya para pemimpin di Indonesia ini ngebawa arah bangsa ini ke arah mana gitu. Cuman ya saya pikir wajar aja. Mungkin karena umatnya juga bodoh. Mereka banyak tidak peduli dengan ayat-ayat yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Ya saya hampir tiap hari bertanya kepada orang yang mempunyai kitab suci yang diimaninya, apakah kamu pernah tamat membaca kitab yang kamu imani? Mereka umumnya menjawab belum. Lalu bagaimana kitab yang mereka iman itu bisa membentuk karakter dari perilaku dan pengakuan beriman itu? Sementara di luar negeri, masyarakat yang tidak percaya kepada kitab suci itu berbondong-bondong dapat hidayah karena membaca kitab suci untuk umat manusia ini. Bahkan mereka mewajibkan untuk membaca kitab untuk umat manusia ini, sehingga banyak yang mendapat hidayah. Lalu mereka mengambil petunjuk-petunjuk yang baik, sehingga jadilah mereka bangsa-bangsa yang unggul. Sementara kita menjadi bangsa yang saling curiga, birokrasi, pimpinan politik yang menjadi presiden dijaga oleh aparat bersenjata yang menghadapi rakyatnya seperti menghadapi segerombolan musuh gitu. Bahkan antara aparat saling bunuh. Luar biasa biadabnya kita ini. Nah, saya nggak tahu ini apa satu pelajaran bagi bangsa dan umat manusia ya, apa yang terjadi hari ini. Kita harus ambil hikmahnya gitu. Mudah-mudahan pencipta memberikan kekuatan yang menolong bangsa dan umat manusia ini untuk menghadapi berbagai kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang zalim, baik mereka yang berlatar belakang pendidikan tinggi ternyata juga tidak punya karakter yang baik ya. Karena memang menurut Felix Xiao ini pendidikan kita ini transfer of knowledge. Lalu Belanda juga menitipkan pesan-pesan yang buruk gitu melalui pendidikannya, seperti cerita si kancil pencuri timun, lalu legenda pemuda yang mencuri baju bidadari. Jadi budaya mencuri ini yang dulu menjadi kebiasaan Belanda, mencuri harta kekayaan Nusantara, ini menjadi budaya pemimpin-pemimpin elit bangsa kita juga, sehingga mereka menganggap mencuri, korupsi, dan lain-lain itu sebagai bisnis. Ya, kita belum tahu
sampai kapan kita akan berhasil untuk merubah, mencerdaskan bangsa. Ya kalau takdirnya memang belum bisa kita rubah, ya beruntunglah mereka yang berada di jalan bertahan untuk memperjuangkan, memperbaiki bangsa ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi, hari ini banyak elit-elit Jawa yang punya kemampuan untuk berkorban, untuk membangun orang Jawa sendiri. Hari ini banyak meninggalkan Jawa, Pulau Jawa ini, sehingga Pulau Jawa ini rusuh sepertinya. Ya, saya berharap kedatangan saya ke Pulau Jawa ini bisa membawa berkah, dan saya berterima kasih kepada Pencipta bahwa saya memiliki seorang sahabat arsitek yang bernama Ranu Wijaya, yang sejak mahasiswa 40 tahun lalu saya merasa banyak mendapatkan semacam bimbingan. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan budaya-budaya akhlak mulia seperti yang pernah kita kenal dengan istilah kejawen, merupakan peradaban akhlak tertinggi pertama yang ada di muka bumi ini. Yang hari ini ternyata budaya Jawa itu sudah ditinggalkan oleh elit Jawa yang terlalu banyak kekayaan ya yang mereka sayangi. Harusnya mereka seperti Nabi Muhammad SAW yang berpikir tentang umat, lalu ya punya keyakinan tentang Pencipta dan kehidupan yang lebih baik, sehingga dia mampu menghabiskan yang harta yang dia punya karena ada satu keyakinan bahwa kehidupan berikutnya menjadi lebih baik gitu, dan satu kebahagiaan bisa membantu sesama. Justru sekarang ini umat-umat yang kita kenal dulu biadab mungkin udah mulai beradab. Kita yang dulunya berbudaya, punya dasar negara, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, justru mengalami kemunduran yang sangat jauh, mulai dari pimpinan sampai ke rakyat jelata. Ini semakin menggila menurut saya. Ya, semua itu mungkin menjadi bahan untuk saya secara pribadi untuk berusaha meraih berbagai manfaat ya dari kesempatan kita untuk mencari kebaikan dengan mengajak orang untuk mengingat kembali, membaca petunjuk Pencipta, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sehingga kita akan mencapai satu kedudukan Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ya, semoga kita diberi kekuatan yang menolong untuk mengatasi keadaan hari ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang memalukan seperti G30 SPKI, kilometer 50, pembunuhan tokoh hak asasi manusia Munir, lalu kerusuhan sepak bola yang jelas-jelas ada orang-orang biadab di dalamnya itu.
bukan dari partai komunis atau partai apa saja, tapi memang itu manusia biadab gitu, Ya'jud Ma'jud gitu, yang sudah hadir di depan mata kita ini. Nggak usah kita nunggu ini Imam Mahdi itu ya kita inilah imam yang banyak, orang-orang yang mengajak, memperingatkan dengan kitab petunjuk umat manusia ini. Bukannya imam-imam yang membangun pendidikan dengan biaya tinggi, mereka menjual ayat dengan harga yang murah, sehingga ya umat juga jadinya ya pembeli ayat yang salah, karena memang ayat-ayat dari kitab itu tidak bisa diperjualbelikan. Mereka harus dibaca dari pangkal sampai akhir, lalu nanti terserap ke dalam jiwa sehingga menjadi satu tuntunan perilaku yang baik gitu. Sehingga pencipta akan beri kekuatan karena mereka memahami petunjuk dari ayat-ayat itu, seperti yang pernah diterima oleh para sahabat di abad pertama setelah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan Al-Quran yang diterimanya. Demikian, salam dari kampung Quran terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.